Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Direktur MNC Asset Management, Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Pak Edwin, tadi kita sudah simak indeks dibuka menguat di level 0,25% ya antara itu. Kemudian, bagaimana pergerakannya hari ini? Apakah akan menyentuh all time high? Kalau saya melihat sebetulnya sentimen negatif cukup banyak ya yang beredar saat ini ya. Dimulai dari naiknya yield obligasi Amerika, lalu juga kita lihat harga komoditas juga berjatuhan ya. Lalu kita lihat juga bursa regional Asia hari ini juga mengalami kejatuhan ya. Di lain pihak memang yang sedikit menguat itu adalah Dow Jones walaupun penutupannya lebih rendah daripada daily trade mereka di dalam perdagangan kemarin, Mas. Jadi harusnya sih hari ini ada peluang bergerak sideways, itu the best ya. Plus minus mungkin kalau kita pun mengalami kenaikan sekitar 30 poin, tetapi ada peluang untuk mengalami kejatuhan, Mas. Oke, Bank Indonesia memulai RDG pada hari ini. Bagaimana prediksi Anda, Pak Edwin? Perkiraan saya Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga, dan perkiraan saya sampai semester 1 2022 Bank Indonesia itu tidak akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena tekanan inflasi di Indonesia itu masih kecil sekali. Tahun ini diperkirakan inflasi hanya sekitar sampai akhir tahun sekitar 1,5%, Mas. Oke, neraca perdagangan kembali surplus. Apakah ini menjadi sentimen positif untuk IHSG? Sudah price in oleh market ya, itu karena memang ada dorongan dari kenaikan harga batu bara dan juga CPO, dan kita perkirakan mungkin sampai akhir tahun akan seperti itu. Tapi yang kita perlu waspada adalah tahun depan, di mana kita lihat harga batu bara itu cenderung akan mengalami kejatuhan di tahun depan, terlebih mungkin di kuartal kedua tahun depan ketika kita memasuki musim panas, dan juga concern terhadap batu bara itu kan makin tinggi. Beberapa negara sudah signing untuk untuk tidak memberikan kredit terhadap batu bara. Ya, jadi menikmati dulu sampai akhir tahun, tapi tahun depan ya akan terjadi kejatuhan, dan itu akan berpengaruh kepada neraca perdagangan kita, Mas. Oke, inflasi Amerika Serikat ini di level 6,2% ya, termasuk tertinggi ya dalam 30 tahun terakhir. Bagaimana dampaknya terhadap IHSG hari ini? Sebetulnya itu sudah di price in juga ya, dan tetapi yang perlu kita cari tahu adalah apakah inflasi Amerika itu karena cost plus atau karena memang demand pull inflation. Nah, itu yang kita perlu tunggu lagi datanya minggu depan, Mas, untuk mengkonfirmasi bahwa memang kalau memang itu demand pull itu, makanya The Fed itu mungkin tahun depan di kuartal ketiga akan menaikkan suku bunganya, Mas. Oke, tapi data retailnya mulai membaik, ini dampaknya seperti apa? Iya, data retail memang di bulan Oktober ini jauh lebih bagus ketimbang di bulan September kemarin, dan itu semakin mengkonfirmasi bahwa tahun ini GDP Amerika itu akan meningkat, dan itu artinya inflasi memperkuat juga argumentasi inflasi juga terjadi peningkatan, Mas. Oke, dengan adanya beberapa indikator tadi, bagaimana pergerakan IHSG untuk bulan ini? Kan biasanya November ini berada di zona merah trennya. Kalau kita ambil data 10 tahun terakhir, memang 70% ada peluang kejatuhan, Mas ya. Baru nanti Desember akan mengalami kenaikan. Jadi menurut saya sih mungkin polanya mungkin nggak akan jauh berbeda. Market menurut saya sih mungkin akan sideways, karena kalau kita ambil juga valuation berdasarkan Shiller Cap valuation ini, harusnya sih memang IHSG itu mungkin akan tercapai 6.700-an 50 di akhir tahun 2021 ini. Jadi mungkin di November ini mungkin sideways di level-level itu dulu, Mas. Oke, kinerja emiten Q3 2021 telah dirilis. Apakah bisa menjadi penopang kinerja IHSG? Ya, kalau kita lihat memang yang terkena dampak langsung kenaikan dari harga maupun dari volume itu adalah emiten-emiten terkait dengan energi, lalu juga metal mining dan CPO. Ya, tetapi kalau kita lihat dari beberapa emiten seperti mungkin dari consumer, retail, ya, lalu semen, ya, itu mungkin masih di bawah sebelum COVID, Mas. Jadi memang sangat sektoral sekali perbaikan kinerja dari PR emiten tersebut. Oke, jelang akhir tahun biasanya pasar bersiap untuk window dressing. Pak Edwin, bagaimana dengan tahun ini?
Ya, saya pikir juga akan terjadi karena kalau kita ambil data sekali lagi 10 tahun terakhir, regarding any condition, regarding any issue, ya, bahwa memang Desember itu 100% probabilitasnya akan mengalami kenaikan, Mas. Jadi, saya percaya ya akhir tahun kita akan mengalami kenaikan dan kita menuju indeks level sekitar tadi saya katakan 6.700-an, Mas. Oke, hampir semua emiten semen ini mengalami kenaikan laba pada kuartal 3 ya. Bagaimana prospeknya, Pak Edwin? Ya, emiten semen itu sangat tergantung sekali dengan bagaimana agresivitas dan growth dari emiten properti dan konstruksi, Mas. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan emiten properti terbantu sekali dengan adanya DP 0% dan beberapa kebijakan yang membuat calon pembeli itu menarik untuk masuk, ya. Sehingga kita lihat memang emiten properti terjadi pembalikan arah. Dan itu berdampak positif terhadap emiten semen. Ya, jadi kalau kita lihat secara valuation harusnya kita berani beli itu saham tersebut. Saham-saham apa saja yang layak dikoleksi, Pak Edwin? Untuk hari ini kita lihat adalah saham Saraswati, ya, urutan pertama, ya, karena apa? Karena terjadi peningkatan dari jumlah pupuk yang akan dijual oleh emiten tersebut, SAMF, Mas, ya. Lalu juga kita lihat ada emiten properti, saya katakan tadi, Ciputra Development, ya. Lalu juga ada Caron Pokpan, ya, ada Prodia, ya, ada juga Bumi Serpong Damai, ada Barito, ya, ada juga kita lihat saham tadi dari Tebik, ya, lalu Bank Mandiri. Nah, itu saham-saham yang menurut saya sih hari ini layak untuk diperhatikan. Oke, untuk batu bara ini kan melonjak 33% ya. Apakah memang sudah layak dikoleksi atau masih wait and see dulu? Ya, kalau untuk saham batu bara ini kan setelah turun 5 hari berturut-turut, semalam baru terjadi kenaikan, ya, terjadi pembaikan. Tapi kita mungkin kita melihat memang harus ada peluang penguatan seperti saya tadi sampai akhir tahun, tapi sudah mulai terbatas, ya, karena tahun depan ya seiring dengan masuk musim spring, ya, lalu juga musim panas, pasti nanti harga batu bara akan mengalami kejatuhan dan juga tidak akan action yang dapat pemerintah China untuk menurunkan harga batu bara. Makanya saya katakan tadi, nikmati kenaikan harga batu bara sampai akhir tahun ini, Mas. Oke, untuk emiten baru ini banyak yang IPO ya. Bagaimana prospeknya, Pak Edwin? Kalau kita lihat ada 4 emiten yang akan IPO, ya, mulai dari dari pakan ternak, ya, dari daging, ya, lalu juga dari terkait dengan peralatan kantor dan segala macam. Dan juga ada Mitratel, ya, itu menurut saya menarik untuk dikoleksi, Mas. Jadi terkait dengan properti, lalu juga telekomunikasi, ya, itu menarik untuk kita melakukan beli terhadap saham tersebut. Oke, Mitratel ini menarik. Seprospektif apa untuk saham Mitratel ini, Pak Edwin? Ya, kalau kita lihat sebetulnya prospek masih cukup bagus karena apa? Karena terkait lagi dengan negara kita, negara kepulauan, ya, di mana kita masih membutuhkan banyak sekali menara, ya, sehingga memang growth masih ke depan masih cukup besar, ya. Plus lagi kan adanya juga terus peningkatan atau kenaikan daripada teknologi dari 4G nanti 5G, ya. Jadi memang akan terus dibutuhkan dari tower-tower tersebut. Jadi kalau memang bisa dapat saham tersebut di IPO itu bagus sekali, Mas. Oke, saham-saham lain yang Anda rekomendasikan untuk hari ini, Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat saham-saham di luar batu bara, ya, lalu kita lihat juga properti, lalu saham perbankan menurut saya juga menarik, dan saham sektor konstruksi itu hari ini juga saya lihat cukup bagus untuk diakumulasi beli, Mas. Oke, untuk sektor konstruksi apa saja saham yang direkomendasikan? Kalau saya melihat ini adalah ada saham Adikarya, ya, Wijaya Karya, dan PTPP. Itu 3 besar yang perlu kita lihat dan kita perlu akumulasi, Mas. Baik, terima kasih Pak Edwin atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang.